dalam kanon 1130 sampai 1133. Iya. Mengapa disebut rahasia? Rahasianya di proses mengurusnya harus tersembunyi, tidak boleh secara publik, karena dua pasangan itu menghadapi tantangan, menghadapi perlawanan yang sengit. Jadi sepertinya mereka menghalangi dua orang itu tidak boleh akan menikah atau menikah, tapi syaratnya begitu berat. Padahal mereka bahkan sudah punya anak yang biasanya harus diurus secepat karena anak sudah ada, tidak bisa saling melepas. Nah, di dalam kanon 1130 sampai 1133 dikatakan harus diurus, lihat dulu status liber mereka, jangan sampai orang itu menikah orang punya suami atau orang punya istri. Dan pastor yang menyelidiki itu juga tidak boleh beritahu siapapun. Lalu pasangan itu harus ikut dulu kursus pendampingan juga, tapi tersembunyi. Oleh kebijakan pastor tersembunyi. Lalu setelah mereka harus setelah itu pastor paroki yang mengurus itu minta satu pastor di luar parokinya supaya dua orang itu diam-diam pergi hubungi pastor itu dan diberkati di luar paroki. Jadi tidak ada orang yang tahu. Pastor paroki yang bersangkutan ini yang mengurus mereka kemudian mengirim laporan dokumen-dokumen itu ke keuskupan. Nikah itu nikah sah di keuskupan, dan arsip tentang pastor pemberkatan itu dokumen ditaruh di arsip rahasia di keuskupan. Dan itu nikah sah, ikut semua prosedur dan dibuat penelitian dan persiapannya juga ada. Hanya disembunyikan karena kalau keluarga tahu, keluarga mereka berkelahi. Nah itu menghindari konflik yang berkepanjangan. Padahal dua orang itu mau menikah. Jadi sebagai informasi, jadi itu sikap gereja ada dalam kanon 1130 sampai kanon 1133. Nanti Thomas buka Google, tanya kanon 1130 tentang nikah rahasia. Istilah dalam hukum kanon disebut pernikahan rahasia. Sebagai informasi, itu kejadian itu adalah ponakan saya di kampung, dan kepada pastor paroki sudah saya informasikan. Romo siapa yang diputai sekarang ini? Saya sudah informasikan dan beliau akan memberikan itu baik sekali, dan kemudian akan memberikan ini rekomendasi. Lalu rencana saya suruh mereka datang di katedral, nanti saya minta izin di Romo Vincent, dan rencana saya meminta tolong Romo Fidentus. Itu dia kan bukan pastor paroki katedral kan. Jadi bukan Om Thomas yang pastor paroki Putain yang memberi delegasi. Pastor Putain yang harus menunjuk, kamu pergi ke pastor ini, saya kontak pastor ini, tapi kamu tidak boleh ngomong supaya jangan terbongkar. Informasi jangan terbongkar keluar. Jadi itu yang saya mau tanyakan, karena persoalannya kita kan dalam aturan Katolik pernikahan itu harus diumumkan 3 kali, dimaklumatkan kepada umat. Lalu tiba-tiba mereka berdua sudah jadi suami istri tanpa umat mengetahui, ya itu yang menjadi persoalan. Tetapi saya pikir kalau ada aturan kanoniknya begitu, ya terima kasih Romo Pater.